Selamat pagi Pak Akwa dan teman-teman, saya Blandina Otasi Siagian dengan NPM 1201 1025 0141. Sekarang saya akan membahas tentang bagian fungsi perencanaan dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil bin Otaf dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan aspek aktualisasi untuk kelompok-kelompok yang ada di pameran bisnis. Perkenalkan, nama saya Fena Zalwa Farisa dengan NPM 120110250137. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek controlling dan evaluasi dari setiap bootstrap. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ardeka Pratiwi dengan NPM 1201110250135 dari kelas pengantar bisnis dan manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pengorganisasian dari beberapa booth yang saya datangi dengan teman-teman kelompok saya dari mahasiswa-mahasiswa pemasaran digital. Berdasarkan interview yang telah kami lakukan kemarin, kami mendapat beberapa poin. Yang pertama adalah stand up photo booth, di mana mereka sendiri yang melakukan desain untuk background foto booth-nya. Lalu mereka melakukan sistem foto booth seperti pada umumnya. Kelompok nafkah foto booth seperti namanya, mereka melakukan bisnis foto booth. Untuk pembagian anggaran mereka menambah anggaran lalu membaginya rata ke 4 anggota. Transportasi juga diatasi dengan membawa perlengkapan sendiri agar tidak keluar biaya tambahan. Pada kelompok nafkah booth atau foto booth ini, pengorganisasian dilakukan melalui pembagian anggaran secara merata kepada 4 anggota dengan efisiensi biaya transportasi karena peralatan dibawa langsung oleh anggota tim. Struktur tim ini dibedakan berdasarkan kemampuan, di mana anggota perempuan bertanggung jawab dalam pembuatan desain dan penyusunan konsep, sedangkan anggota laki-laki fokus pada bagian logistik. Di nafkah foto booth, mereka memiliki kendala biaya dan waktu. Cara mereka memanage-nya adalah mereka mencari waktu luang di mana semua anggota sedang kosong dan mendiskusikannya secara bersama-sama untuk mencari problem solving yang paling efektif sehingga masalah dapat terselesaikan dalam 1 hari. Selain itu, cara mereka untuk mengevaluasi adalah dengan cara meminta kritik dan saran dari orang-orang yang datang ke pameran dan orang-orang di sekitar. Dalam perencanaan yang penting untuk dilakukan. Pertama, ada pembagian anggaran, yaitu dari nafkah booth, mereka melakukannya dengan menambahkan semua pengeluaran lalu dibagi 4 sehingga semua anggota membayar sama banyaknya. Untuk stand selanjutnya adalah stand espresso, di mana mereka menyediakan kopi dengan kemasan yang praktis sehingga para pelanggan atau pencinta kopi dapat menikmati kopi kapan saja dan di mana saja dengan kemasan yang praktis. Yang kedua ada espresso, mereka fokus membuat kopi dengan kemasan praktis melalui promosi di media sosial, branding dengan color palette khas, dan menyasar segmen pelanggan yang sudah ada. Pengaturan waktu dan koordinasi juga sudah direncanakan lewat brainstorming sejak awal. Jadi semua anggota saling paham dan sadar diri untuk tempatnya. Kelompok espresso, mereka mengorganisasikan kegiatan melalui strategi pemasaran yang jelas, yaitu menawarkan produk kopi dalam kemasan praktis dengan branding yang konsisten menggunakan color palette khas espresso. Proses koordinasi ini dan pembagian tugas dilakukan melalui brainstorming bersama sejak awal. Untuk stand espresso sendiri, mereka belum memiliki kendala apapun, karena setiap anggotanya sudah mengetahui tugasnya masing-masing dan selalu memiliki kesadaran diri ataupun tanggung jawab terhadap tugas mereka masing-masing. Cara mereka untuk mengevaluasi adalah dengan mereka selalu mempelajari pengalaman yang sudah mereka lakukan. Dengan itu dapat membentuk karakter yang lebih matang dan saling membantu antar anggota tim, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya, menentukan visi yang jelas, yaitu dari stand espresso, mereka menentukan visi mereka yang jelas, yaitu membuat kopi dengan kemasan praktis, sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan promosi. Perencanaan untuk promosi, yaitu bisa kita lihat dari espresso lagi, mereka melakukan promosi lewat sosial media dan melakukan branding color palette. Berarti mereka melakukan
melakukan brand promosi di sosial media menggunakan warna palet yang sudah familiar dengan espresso. Itu dalam hal ini warna coklat dan hitam, sehingga bisa mudah dikenali. Selanjutnya adalah stand brownies dari Sweet Lab, di mana mereka menyediakan brownies secara vegan, sehingga bahan-bahan yang mereka buat tidak termasuk gula-gula ataupun gluten lainnya. Sehingga ini aman bagi orang-orang yang sedang melakukan diet atau menghindari diabetes. Brownies, kelompok ini menjual brownies yang sehat dengan harga terjangkau. Mereka melakukan ini dengan mencari bahan-bahan yang sehat namun budget friendly, tentunya dengan resep yang sama enak seperti brownies biasa. Mereka juga menghitung kebutuhan bahan dan membuat sampel sebagai bentuk realisasi perencanaan. Pada kelompok yang menjual brownies yang vegan, aspek pengorganisasian terlihat dari pembagian peran dari koordinasi antar anggota, di mana ketua kelompok yang berfungsi untuk mengatur alur kerja dan memastikan kebutuhan produksi terpenuhi. Pengorganisasian juga tampak dari pengaturan bahan baku, yaitu menentukan jumlah bahan yang dibutuhkan beserta contoh atau sampel yang akan dibuat. Selain itu, ketika terjadi kendala seperti lupa membawa pisau ataupun hal-hal lainnya, kelompok dapat dengan cepat melakukan koordinasi dengan meminjam peralatan ke ibu kantin dan meminjam peralatan tersebut untuk menunjukkan fleksibilitas dan kerjasama dalam pembagian tugas, meskipun jadwal produksi yang bersifat fleksibel. Untuk stand Brownies Sweet Lab memiliki kendala di mana salah satu anggota tidak membawa pisau untuk memotong brownies saat pameran mau dimulai. Dengan begitu, ketua kelompok langsung menenangkan setiap anggotanya dan memikirkan cara bagaimana agar brownies tersebut dapat disajikan dengan baik. Dengan itu, dia terpikirkan bahwa dia harus meminjam pisau dari kantin FEB. Dengan itu, masalah dapat tersolving dengan baik. Lalu di ketua kelompok di sini memiliki kendala dia selalu pulang pergi dari Bandung ke Jatinangor, sedangkan anggota-anggota lainnya memiliki kosan di Jatinangor. Dengan itu, dia tidak dapat fleksibel jika ada kendala ataupun yang terjadi dengan anggota-anggotanya untuk kerja kelompok. Tapi untuk memanage masalah tersebut, ketua kelompok tersebut selalu aktif via chat, sehingga dia tidak tertinggal masalah apa yang dialami oleh anggotanya. Dengan itu, dia dapat terus berkontribusi dan membantu anggota-anggotanya. Selain itu, mereka selalu mengevaluasi pada saat percobaan membuat brownies dari brownies yang masih gagal hingga akhirnya siap disajikan untuk pameran. Mereka selalu mengevaluasi apakah ada yang kurang dari brownies yang mereka buat. Mereka selalu mengevaluasi para anggota sehingga mereka dapat melayani customer dengan lebih baik. Stand Maison Lumin adalah di mana mereka menjual kembali pakaian-pakaian yang sudah digunakan ataupun second hand, di mana barang-barang tersebut belum dipakai tetapi sudah ingin dijual atau pernah dipakai beberapa kali. Itu biasanya disebut pre-love ataupun thrift. Menjualnya dengan website yang mereka sendiri buat ataupun dengan akun media sosial seperti Instagram. Mereka melakukannya dalam beberapa batch dan tujuan dalam satu batch tersebut dapat habis dalam tanggal tertentu. Kelompok thrift dengan konsep bisnis mereka melalui penjualan online yang rapi. Produk terlihat seperti baru, ada filter harga dan kualitas, dan semuanya dilakukan secara remote. Dari Maison Lumini, pada kelompok ini pengorganisasian ditunjukkan melalui sistem kerja yang terstruktur yang merupakan berbasis online. Keunggulan produk ini yang pre-love dan dipasarkan di website menunjukkan adanya pengaturan produk dan kategori. Di masa itu dimasukkan kepada fitur filter dan kualitas, di mana target penjualan dibuat per batch sebanyak 10-15 pieces yang menunjukkan adanya penjadwalan dan pengelompokan pekerjaan. Anggota kelompok yang menyukai aktivitas thrifting ini juga menjadi bagian dari pengaturan sumber daya manusianya yang sesuai dengan minat sehingga menjadikan itu sebagai motivasi kerja. Restock kemudian dilakukan pada tanggal tertentu seperti tanggal kembar dan payday, itu menunjukkan adanya rutinitas organisasi. Meskipun stok habis, pengorganisasian tetap bisa diatur agar barang yang masuk dikeluarkan sesuai dengan batch, bukan sekaligus. Untuk stand Maison Lumin, mereka mengalami kendala di mana websitenya selalu mengalami gangguan, error ataupun bug. Cara mereka memanagenya adalah dengan cara mereka tidak hanya melakukan order via website, tetapi mereka juga melayani dengan cara private chat di Instagram ataupun di WhatsApp untuk melakukan order.
sehingga pelanggan dapat tetap berbelanja di Maison Lumin. Selain itu, cara mereka mengevaluasi diri adalah mereka selalu memperbaiki websitenya sehingga pelanggan menjadi lebih nyaman mengorder di website. Selanjutnya ada target penjualan. Nah, seperti Maison Lumin, mereka membuat target penjualan yang realistis, yaitu menjual per batch, yaitu per batch ada 10-15 pieces. Dan ketika stok habis mereka akan langsung beli, tetapi tetap mengeluarkan piecesnya tetap per batch. Selanjutnya Digitalk atau sosial media agensi di mana mereka membantu para UMKM untuk mempromosikan sehingga engagement mereka dapat naik. Dengan itu orang-orang dapat mengetahui usaha UMKM tersebut. Digital, pelaksanaan kerja mereka tetap tepat waktu sesuai permintaan klien. Lalu ada juga batch tentang Digitalk, di mana pada booth Digitalk ini pengorganisasian merupakan aspek yang kurang optimal karena sebenarnya tidak ada pembagian tugas yang jelas antar anggota. Namun pelaksanaan layanan ini tetap dilakukan tepat waktu sesuai permintaan klien, di mana itu ditunjukkan dengan adanya koordinasi dasar. Ketika target engagement atau promosi dari klien tidak tercapai, kelompok ini mencoba memperbaiki performa dengan meningkatkan kualitas kerja secara kolektif, dan meskipun minim struktur, mereka tetap melakukan upaya penyelarasan tujuan agar layanan ini dapat memenuhi kebutuhan UMKM. Untuk stand Digitalk, mereka memiliki kendala pada saat target tidak memenuhi apa yang diinginkan klien. Cara untuk mereka mengatasinya adalah dengan cara mereka selalu melakukan riset terlebih dahulu agar mereka memahami konsep apa yang diinginkan oleh klien. Dengan itu, mereka dapat menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh klien. Lalu, cara untuk mereka mengevaluasi adalah mereka selalu melakukan weekly meeting secara luring sehingga mereka dapat selalu mempelajari apa saja kesalahan yang sudah dilakukan seminggu ke belakang dan tidak akan mengulangnya kembali. Dan dalam manajemen adalah proses menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan melibatkan peramalan, penentuan sasaran, pengalokasian sumber daya, dan pembuatan program kerja yang fleksibel. Selanjutnya untuk stand Rewashin aja, di mana mereka melakukan laundry dengan durasi yang singkat dari 6 jam sampai paling lama 1 hari. Mereka memiliki minimal 3 kilo untuk mendapatkan delivery free. Selain itu, mereka juga memiliki member langganan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Aja. Pada usaha ini mereka melakukan bisnis laundry. Mereka menangani keran terlalu penuh. Mereka tetap menyelesaikan 3 kg pakaian dalam 1-2 hari. Mereka juga memberi layanan seperti gratis delivery dan sistem membership agar pelanggan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Juga dari booth Rewashin aja, di mana pengorganisasian pada booth ini terlihat dari pengelolaan proses operasional seperti waktu pengerjaan cucian, yaitu 3 kilo pakaian selesai dalam 1-2 hari. Pembagian ulang tugas daripada anggota agar bisa melakukan perbaikan sistem agar kesalahan ini ataupun adapun komplain pelanggan dan kerusakan mesin itu dapat diminimalisir dengan baik. Dengan demikian, pengorganisasian dilakukan untuk memastikan pelayanan itu tetap optimal, meskipun menghadapi berbagai hambatan yang dimulai dari etos kerja, mesin, dan juga orderan yang menumpuk. Untuk stand Rewashin aja, mereka belum memiliki kendala, tetapi mereka sudah memprediksi apabila ada pakaian dari klien yang rusak. Mereka akan selalu melakukan quality check terlebih dahulu sebelum mencuci pakaiannya. Jika pakaian sudah rusak dari awal, mereka akan mengatakan pada klien bahwa ini sudah dari awal sebelum kami melakukan laundry. Namun jika itu rusak karena kesalahan dari pihak laundry, mereka akan melakukan kompensasi kepada pelanggan. Cara untuk Rewashin aja mengevaluasi diri adalah mereka selalu mencari tahu apakah ada kerusakan di bagian mesin. Mereka selalu melihat apakah stok untuk sabun-sabun atau pewangi selalu tersedia. Ada program subscribe member yang bisa membantu pembeli menjadi lebih semangat untuk membeli barang atau melakukan purchase. Yaitu bisa dilihat seperti di stand bisnis Rewashin aja, yaitu bisnis mencuci pakaian.
yaitu ada subscribe member yang bisa membuat lebih mudah, lebih murah untuk mencuci baju. Selanjutnya ada delivery gratis atau meminimalisir pengeluaran tambahan. Itu sama, masih di bisnis Rewastion aja, mereka melakukan adanya delivery pakaian gratis sehingga pembeli tidak perlu membayar untuk pakaiannya dikirim ke rumahnya lagi, tetapi mendapat delivery yang gratis.